صلوا على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga di Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang terus insyaallah dalam kehidupan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuai banyak rahmat, banyak maghfirah dan ampunan dari Allah, dan kita dengan kegigihan dan keteguhan kita beribadah dan sabar akan ibadah dan sabar akan meninggalkan maksiat di bulan-bulan suci Ramadan. Dalam kehidupan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang diizinkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Idkum minan nar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang diberkahi. Dan itu yang menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam salah satu khutbahnya fi akhiri Sya'ban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, satu hadis yang merupakan khutbah Nabi Muhammad SAW di bulan suci, di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan bahwa akan bakal datang kepada kalian semua syahrun, satu bulan, azimun, yang agung, mulia, bukan biasa aja. Jadi kalau ada orang anggap bulan Ramadan ini biasa aja, maka orang tersebut tidak sama dengan anggapan Nabi. Padahal anggapan Nabi ini adalah paling benar, karena beliau merupakan Rasul dan diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yang ngajari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi menyampaikan agung, berarti agung bulan ini. Kalau Nabi menyampaikan bulan ini bulan mulia, berarti memang mulia bulan ini, tidak bisa dianggap biasa. Mubarakun, juga diberkahi. Semua ibadah, semua usaha, semua niat, semua gerakan hati, semua perilaku yang merupakan kebaikan akan diberkahi di bulan ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan ini mendapatkan keberkahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barakah? Barakah adalah ketika hinggap atau turun di satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, maka berkah itu membuat kenikmatan atau barang tersebut, titipan dari Allah tersebut, merupakan amanah dari Allah tersebut, menjadi bertambah kebaikannya. Misal mata kita, penglihatan kita dikasih keberkahan oleh Allah, maka penglihatan kita ini akan hanya memandang kepada sesuatu yang halal, dan selain halal akan menghasilkan lipatan begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penglihatan kita yang merupakan amanah titipan dari Allah diberkahi sama Allah. Rizki, harta kita dikasih keberkahan, maka titipan rizki dan harta tersebut
merupakan fasilitasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat wasilah, itu harta, itu rizki, untuk berinfak, untuk mendanai hal-hal yang positif dari gerakan dakwah, perjuangan, melanjutkan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Maka harta kita terberkahi. Begitu juga Ramadan ini, ya, bulan ini, hari-harinya, jamnya, menitnya, detiknya, dari usia kita, dari umur kita, jika barokah, maka semuanya akan terisi dengan ibadah dan satu bentuk amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali berharap kita menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan suci Ramadan ini. Dan Nabi di dalam khutbahnya ini juga menyampaikan, ya, di bulan ini man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwa, ya. Barang siapa mengerjakan ibadah wajib fardu, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Barang siapa berbuat sunnah qobliyah ba'diyah di selain bulan suci Ramadan, dipahalai cuma sunnah, pahala sunnah. Beda pahala sunnah dengan pahala wajib. Sholat sunnah dengan sholat fardu berbeda. Tapi ketika di bulan suci Ramadan yang sunnah, ibadah sunnah seperti sholat, qobliyah, duha dan sebagainya dikasih pahala wajib. Yang pahala wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh diberikan pahala lebih banyak daripada selain bulan suci Ramadan. Artinya diberikan sab'ina faridatan fi ma siwah, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka barang siapa yang orang tersebut banyak pengen mendapatkan pahala untuk menabung di pundak yang sebelah kanan dicatat rapi oleh malaikat Raqib untuk kembalinya dia kepada kehidupan abadi di akhirat, karena di sana tempat kita. Di akhirat adalah keabadian. Abadi itu ada di surga atau naudzubillah ada di neraka. Kalau seseorang pengen mendapatkan surga dengan abadi, dengan begitu banyak kenikmatan dan tenang bahagia di sana bersama keluarga, mari Ramadan ini kita ajak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak istri kita. Karena apa? Yang sunnah dipahalai wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Seandainya urusan duniawi, orang pasti banyak memperhatikan, banyak memperdulikan. Kalau perlu tuh, kalau ada sale malam-malam, jam 1 malam, 2 malam, ya, ada big sale, ada potongan harga sampai 90%. Tuh udah pada nggak tidur, ya, menantikan tuh jam 3 tanggal 3 bulan 3 ada big sale 98%, pada nggak tidur, ya. Ini gimana? Kabar dari Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang wajib dipahalai 70 kali lipat di bulan ini. Ya, maka dari itu mari menjadi perhatian dan ajak keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan kita menjadi seseorang yang merugi. Kenapa merugi? Karena kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga disabdakan dalam khutbahnya beliau, ya. Tadi beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan ini awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Ya. Beliau menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW dalam khutbahnya di bulan Sya'ban menjelang bulan suci Ramadan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya. Beliau menyampaikan bahwa 10 awal bulan Ramadan rahmat Allah turun, ya. Ketika rahmat Allah turun, begitu derasnya hujan rahmat Allah turun, jangan kita sambut dengan maksiat, jangan kita sambut dengan kelalaian, jangan kita sambut dengan bermalas-malasan beribadah kepada Allah. Itu seperti orang ada hujan di luar sana begitu derasnya, tapi dia ada di bawah bangunan.
karena dia tidak mau terkena hujan tersebut. Nanti saya basah, nanti saya ini, nanti saya itu. Ya, memang betul akhirnya dia tidak terbasahi dengan hujan deras tersebut. Ibaratnya seperti orang di bulan suci Ramadan, hujan deras rahmat dari Allah malam 1 sampai malam 10, tapi dia banyak lalai, lupa kepada Allah, bahkan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak terbasahi sedikit pun dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam 11 sampai malam 20, ya, Allah menjanjikan maghfirah, ampunan dari Allah, tapi dia tidak mau kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Justru dia berani bermaksiat kepada Allah, gak dapat dia maghfirah. Malam 21 sampai malam 29 atau bahkan sampai malam 30, ya, banyak nama yang sudah di list masuk daftar orang penghuni neraka Allah. Di malam terakhir tersebut, idkum minan nar, mereka banyak dibebaskan karena bermaksiat, karena mereka banyak beribadah di bulan suci Ramadan di 10 terakhir, karena mereka banyak minta ampun, minta pembebasan dirinya dan keluarganya dan anak istrinya dari neraka Allah, maka dihapus namanya, nama anaknya, nama istrinya dari calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya bulan suci Ramadan berlalu kita menjadi orang yang tidak terampuni, bahkan kita masih tetap menjadi orang yang terdaftar namanya sebagai calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sebab apa? Sebab durhakanya kita, sebab keberanian kita bermaksiat di bulan suci, di bulan agung, di bulan yang kata Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih terakhir ya, sebelum membahas tentang bagaimana terkabulnya doa di bulan suci Ramadan, maka saya akan membawakan satu hadis riwayat Imam Bukhari ya. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan satu kesempatan ketika beliau di atas mimbar, beliau mengatakan amin, 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 begitu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para sahabat bingung, tapi ketika itu langsung melanjutkan lagi khutbahnya. Ya, beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ketika turun dari khutbah, ada salah satu sahabat yang berani menanyakan, ada apa ya Rasulullah? Tadi panjenengan mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Iya, kata Rasulullah. Tadi qala Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adallah min rahmatih. Jadi Jibril datang, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian saya disuruh amin, saya amin. Apa doa yang pertama? Ya Allah, barang siapa dia itu menjumpai Ramadan, tapi dia tidak bisa diampuni dosanya, dia tidak terampuni dosanya. Karena apa? Karena dia masih maksiat, karena dia menjadi orang yang congkak dan sombong, tidak mau tobat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau beristighfar di bulan suci Ramadan dengan sesungguhnya. Ab'adallahu min rahmatih, semoga nanti keluar dari bulan Ramadan semakin dijauhkan dari rahmat Engkau ya Allah. Amin, kata Rasulullah. Bayangin nih, yang doa ya Imamul Malaikah, pimpinan para malaikat itu malaikat Jibril. Yang mengamini Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Gimana nih doa? Apa tidak diterima oleh Allah? Mantapnya. Yang doa Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita masuk doa ini. Barang siapa yang masuk bulan suci Ramadan, menjumpai bulan suci Ramadan, kok dia tidak diampuni oleh Allah, semoga keluar dari bulan suci Ramadan dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adallahu min rahmatih. Barang siapa yang disebut nama engkau wahai Nabi Muhammad, di sekeliling dia, di sekitar dia, di tengah-tengah dia disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli 'alaika, kok dia tidak bersolawat dengan suara yang lirih, dengan hatinya, dengan solawat yang sopan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, menjawab nama beliau disebutkan.
Kok dia nggak jawab? Abadallahu min rahmatih. Semoga Allah jauhkan dia dari rahmat Allah SWT. Amin kata Rasulullah. Yang terakhir, man adraka abawaihi indal kibari aw ahadihima falam yudkhilahul jannah abadallahu min rahmatih. Barang siapa, kata Jibril, berdoa kepada Allah, orang itu menjumpai, menangi, kata orang Jawa, ya, kedua orang tuanya hidup, dia beserta orang tuanya hidup satu zaman, satu masa, menangi dia, atau salah satunya sampai dewasa, sampai dia punya penghasilan, kok tidak dibahagiakan, kok tidak dibakti, tidak berbakti dia kepada kedua orang tuanya, kepada salah satunya, kok malah dia berdurhaka, menyakiti hatinya, ibunya selalu dia bentak, selalu dia suruh-suruh orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, dan sebab itu dia tidak masuk surga, abadallahu min rahmatih, semoga dia semakin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Maka jangan sampai dengan 3 doa ini kita termasuk dalam 3 kategori doa malaikat Jibril sampai kemudian diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang menjumpai Ramadan tidak diampuni, kata Jibril, semoga dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua, orang disebut nama Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka tidak menyambut dengan sholawat, semoga dijauhkan dari rahmat Allah, kata mereka. Amin kata Rasulullah. Yang ketiga, orang tuanya ada atau salah satunya ada, dia bisa berbakti, dia bisa bahagiakan dan menjadikan dia penyebab masuk surga, kok dia tidak lakukan, tidak berbakti, dia tidak bagus akhlaknya kepada orang tuanya. Kata malaikat Jibril berdoa kepada Allah, abadallahu min rahmatih, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW, semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu jangan sampai ya menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena dia itu melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan suci Ramadan atau hal-hal yang seperti tadi, durhaka kepada orang tua, atau dia tidak peduli dengan nama mulia Nabi Muhammad SAW sehingga dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, ya. Materi pada hari ini, ya, pada kesempatan kali ini, yaitu materi bahwa seorang yang berpuasa itu dan orang yang hidup di bulan suci Ramadan itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? As-shaimu hatta yuftir. Riwayat pertama, riwayat Imam Ahmad menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW, seorang yang lagi berpuasa sehingga dia berbuka, hatta yuftira. Yang kedua, al-imamul adil, pemimpin, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, dan semua pemimpin, bahkan pemimpin keluarga, ya, ayah, seorang bapak, ya, pemimpin di keluarga kecilnya, adil, ya, dia tidak ditolak doanya oleh Allah. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizalimi. Ya, dalam hal ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini, pada kesempatan saat ini, bahwa ketika kita berpuasa, seperti kita sekarang lagi di bulan suci Ramadan ini, ya, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan utamakan doa-doa yang urusan akhirat, ya. Seperti contoh doa bagaimana kita ini mendapatkan kemuliaan husnul khatimah, ya. Karena untuk kita masuk surga, kita harus menutup usia kita dengan husnul khatimah. Tidak bisa masuk surga orang yang tidak membawa keimanan dan keislaman dalam dirinya dan dalam hatinya sampai dia meninggal dunia. Oh, dia muslim Ustaz, tapi di akhir hayatnya dia terpengaruhi sampai dia pindah agama, ya sudah.
berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Atau dia seorang muslim tapi mohon maaf tidak pernah sholat, sering berbuat maksiat, sehingga dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Ya. Mohon maaf, lagi meneguk minuman keras, ya. Lagi minum minuman keras, kemudian overdosis, meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita ini diajarkan oleh orang-orang soleh, guru-guru kita, dan juga merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dahulukan kepentingan dan urusan akhirat kita. Ya, terutamanya mintalah doa kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah untuk kita ditutup dengan kemuliaan husnul khatimah. Sampai diajarkan sama Nabi, ya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya, kita diajarkan doa seperti itu sama Rasulullah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah kemuliaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Yang kedua, ya, kita minta kepada Allah, kita dijadikan orang yang selalu mengingatnya dan selalu bersyukur kepada nikmat-nikmatnya. Dan kita minta kepada Allah menjadi orang yang selalu berusaha maksimal dan selalu memperbagus ibadah kita sesuai dari ajaran doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nabi itu pernah menyampaikan sama Mu'adz bin Jabal sampai ditasbik tangannya. Tasbik itu begini, ya, tangan Rasulullah, tangan Mu'adz bin Jabal, dimasukkan jari jemarinya di sela-selanya begini, dipegang erat. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, inni uhibbuka ya Mu'adz, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Begitu ya, kepedulian kepada seorang murid dari seorang guru, ya, kepedulian dari seorang pemimpin kepada umatnya, seorang qudwah, seorang imam kepada umatnya, menyampaikan, aku ini peduli dan cinta kepadamu wahai Mu'adz. Aku akan mengajarkan satu doa, jangan pernah kau tinggalkan di setiap selesai sholat fardumu. Apa bunyi doanya? Rasulullah menyampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ya Allah, ya, untuk senantiasa aku dibantu mengingat Engkau ya Allah. Wa inni ala syukrika, nah inni ala dzikrika wa syukrika, dan aku minta kepada Engkau ya Allah dibantu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan. Wa husni ibadatik, dan aku minta kepada Engkau ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, hamba ini banyak kurangnya, banyak keterbatasannya badan ini sebagai manusia yang biasa, manusia yang lemah. Bantu kami ya Allah untuk senantiasa bagus dan maksimal dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Ini doa diajarkan sama Rasul langsung kepada seseorang yang Rasulullah cinta kepada orang tersebut. Dan cintanya Rasulullah kepada Mu'adz sama seperti cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah kita doa seperti itu tadi, kita minta bahwa kita selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. Seseorang jika di dalam kehidupannya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap saat dalam kehidupannya selalu ingat kepada Allah, mustahil, tidak mungkin dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia, hamba Allah berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pasti dan dipastikan dia lupa dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kenal betul kepada Allah, saat dia ingat dan berzikir kepada Allah, tidak mungkin seorang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia kenal betul kepada Allah, kebaikan Allah, Allah banyak fasilitasi kita,
memfasilitasi kita dalam kehidupan kita. Oksigen Allah sediakan, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan organ tubuh yang lainnya. Allah semua kasih nikmat itu kepada kita, dan kita ingat dengan nikmat itu, tidak mungkin dia berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau atas kesehatan, atas nikmat-nikmat yang lainnya. Wa husni ibadatik, dan kita minta bantuan kepada Allah untuk senantiasa Allah membantu kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, sebagus mungkin kepada Allah. Salat yang khusyuk, infak yang ikhlas, beribadah tujuannya Allah, beribadah tanpa ujub, tanpa bangga diri, tanpa kita untuk pengen dipuji dan riak kepada manusia di sekitar kita. Itu ibadah yang puncak, yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita dalam bulan suci Ramadan ini ya, ketika kita ada satu peluang, dan itu merupakan janji dari Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika kita berpuasa menjadi orang yang punya kesempatan untuk dikabulkannya doa, prioritaskan kita berdoa kepada Allah tentang akhirat kita. Karena apa? Hidup di dunia ini sementara. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, husida ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya. Malaikat Israel banyak mencabut nyawa dari umatku. Husida, dipanen umatku, malaikat Israel, antara usia 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kita ini sebentar di dunia ini, ya. Kita utamakan, prioritaskan berdoa untuk akhirat kita, untuk kebahagiaan di sana. Kita akan abadi selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada negeri akhirat, dan mereka beramal saleh, menjaga yang wajib, menjauhi yang haram, mencari jalan yang halal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupannya, ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang yang pantas menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha, mereka di dalam surga, khalidun, akan kekal selama-lamanya. Ya Allah, kekal, tidak ada namanya kematian lagi. Kita akan senang abadi di sana, nikmat abadi di sana, bahagia abadi di sana. Maka kesempatan Ramadan ini dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita berpuasa seperti ini, kita minta bagaimana kita meninggal husnul khatimah, dan bagaimana kita hidup di dunia senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bersyukur akan nikmat Allah, senantiasa kita selalu peduli dengan ibadah kita, sehingga semakin hari sholat kita semakin baik, semakin hari semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu sampaikan hajat-hajat duniawi kita. Ya Allah, saya punya cita-cita, saya pengen rumah ya Allah. Ya Allah, saya punya cita-cita, sekedar saya punya pengen kendaraan ya Allah. Anak sudah 3, anak sudah 4, anak sudah 5. Ya, kalau pakai motor susah ya Allah, saya pengen mobil ya Allah. Jangan antum dengar hadis seperti ini, dunia dulu yang diutamakan. Jangan. Memang kita harus punya kepedulian akan keluarga kita, kendaraan mereka, tempat tinggal mereka. Memang betul. Tapi lebih dari itu semua, yang lebih kita prioritaskan, yang lebih kita pentingkan, bagaimana kita berdoa untuk kemujuran dan keberuntungan dan kesuksesan kita kelak saat sakaratul maut dan saat kehidupan setelah sakaratul maut, di alam barzakh, lanjut di alam akhirat. Itu riwayat yang pertama, ya. Rasulullah menyampaikan as-shaimu hatta yuftira. Dan riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, berbeda redaksi nih. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil
was-shaimu hina yuftiru wa da'watul mazlum. Ya. Ada 3 orang kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi ini yang tidak ditolak doa mereka. Siapa itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang adil ya, yang tidak ada kecenderungan untuk korupsi, tidak ada kecenderungan untuk mendahulukan pendukungnya dulu saat dia mencalonkan dirinya sebelumnya, tapi semuanya adil, dipukul rata akan rakyatnya, akan kepentingan rakyatnya. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, dan seorang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka puasa. Saat berbuka itu, antum berbuka, ya, makan 1 biji kurma, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Setelah baca dari doa buka puasa, ya. Doa buka puasa kan sudah sama kita tahu ya, sudah hafal semuanya insyaallah. Dibaca dulu baru makan 1 kurma, habis makan berhenti dulu baca gitu. Karena hina yuftir, ini saat berbuka puasa, saat dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, minta meninggal husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa mengingat-Mu ya Allah, mengingat kebaikan-Mu ya Allah, mengingat nikmat-nikmat yang Kau berikan ya Allah, sehingga kami pandai dalam mensyukuri nikmat tersebut. Ya Allah, bantu kami untuk maksimal dalam beribadah kepada Engkau ya Allah, begitu. Ya. Dan baru kita panjatkan kalau kita minta hajat-hajat duniawi kita. Boleh saja. Mintakan anak cucunya menjadi anak yang soleh solehah, prestasi mereka baik, akademik mereka baik, ya, pekerjaan mereka lancar, dagang mereka prospeknya bagus, terus grade-nya naik. Boleh kita doakan. Setelah kita minta kepada Allah tentang kebaikan dan kebahagiaan kita saat di alam barzah, saat sakaratul maut, saat alam barzah, dan saat lanjut di akhirat nanti. Ya, bicara tentang doa, ya, memang doa ini adalah sesuatu yang sangat utama. Ya, doa ini juga mempunyai waktu-waktu yang sangat khusus. Artinya sangat khusus ini ada pesan, ada informasi dari Nabi Muhammad bahwa doa tersebut saat seperti ini, saat di waktu tertentu, dia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berhubungan dengan waktu, ada yang berhubungan dengan tempat. Ya. Yang berhubungan dengan tempat, ada riwayat hadis bahwa siapa yang berdoa antara Hajar Aswad dan pintunya Ka'bah, namanya Multazam itu adanya di Mekah, adanya di Masjidil Haram, maka di situ dia memanjatkan doa kepada Allah. Di tempat itu sekitar mungkin 1,5 meter atau 2 meter ya, antara pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya itu dan di sampingnya ada pintu Ka'bah. Orang banyak di situ menangis, menjerit, minta ampun kepada Allah. Memang ada riwayat hadis bahwa di situ tempat dikabulkannya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian juga riwayat hadis di Madinah, ya, antara kamar Rasulullah yang sekarang merupakan tempat Rasulullah dikebumikan, yaitu makbarah Rasulullah Muhammad SAW, makam Rasulullah Muhammad SAW, dan antara mimbar dulu Rasulullah saat berceramah dan berkhutbah di tengah-tengah para sahabatnya. Itu namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ya. Siapa berdoa di situ, ya, di tempat itu ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, maka dia akan banyak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Fakir ketahui tentang riwayat doa yang berhubungan dengan tempat, 2 tempat ini. Di Multazam, pojok Hajar Aswad sampai pintunya Ka'bah, 1,5 atau 2 meter. Ya. Kalau Raudhahnya agak gede, ya mungkin 6 meter kali 10 meter atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Antara kamar Nabi, dulunya kamar Nabi, sekarang jadi tempat di makamnya Rasulullah Muhammad SAW, dan antara mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Dan doa ini, ya, itu 2 tempat yang Al-Fakir ketahui dari riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang berhubungan dengan waktu, seperti tadi. Ya, seperti tadi berhubungan dengan waktu ketika saat berpuasa sampai berbuka, atau dari riwayat lain saat berbuka puasa.
Lebih dahsyatnya lagi, antum saat berpuasa seperti ini, saat Ramadan seperti ini, gabungkan dengan waktu-waktu yang lain juga kebetulan bisa digabungkan dengan waktu berpuasa. Misal, Rasulullah menyampaikan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Dahsyatnya lagi saat bulan suci Ramadan, dahsyatnya lagi saat antum puasa sebelum berbuka puasa. Kan tadi ada riwayat yang pertama hatta yuftira. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai buka puasa. Kebetulan di antara adzan dan ilqamah minta sama Allah. Ya Allah sulh khatimah. Ya Allah bantu ana untuk ingat Engkau setiap menitnya, setiap detiknya. Bantu ana selalu maksimal ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, anak istri semuanya kumpul lagi bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia baru dipanjatkan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah menyampaikan la yuraddu du'a inda duburi kulli sholatin. Tidak ditolak doanya seseorang hamba, riwayat Imam Muslim, riwayat hadis sahih, ya, bahwa Nabi menyampaikan tidak ditolak doanya seseorang ketika dipanjatkan selesai dari sholat fardunya. Setiap usai dari sholat fardunya. Lebih dahsyatnya lagi antum panjatkan saat bulan suci Ramadan. Lebih dahsyatnya lagi antum saat berbuka puasa. Ya, tadi kan ada riwayat as-shaimu hatta yuftira. Orang yang puasa sampai berbuka. Riwayat kedua as-shaimu hina yuftir. Ya. Maka bisa digabung nih. Saat antum puasa, ya, dan antum baru usai selesai melaksanakan sholat, ya, zikir-zikir yang sudah disunnahkan sama Rasulullah seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali disempurnakan menjadi 100, 33 99 disempurnakan menjadi satu dengan ucapan zikir la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni kata Rasulullah semua dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di samudra luas seluruh dunia ini. Antum punya dosa seperti buih, ya, di seluruh lautan lepas, samudra lepas di dunia ini, dosanya gede banyak kayak gitu, diampuni sama Allah saat antum istiqomah baca tadi itu zikir 33 disempurnakan menjadi 100. Ya. Habis itu baru doa sama Allah, antum puasa dan antum saat selesai melaksanakan sholat. Mantap, dahsyat. Insyaallah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga, ya, berhubungan dengan doa, ya, ada doa ternyata bisa mengantarkan antum, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin langsung sama Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Ya, seandainya antum istiqomahi doa ini, ya, antum ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah menyampaikannya di redaksi hadisnya, di matan hadisnya itu masuk surga, dan antum boleh pilih dari 8 pintu surga yang antum sukai. Mau masuk dari mana dah? Ada 8 pintu surga dalam riwayat hadis ini. Antum mau masuk surga dari mana dah? Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 8, terserah. Saat antum istiqomah memanjatkan doa ini. Doa apa, Ustaz? Doa riwayat Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ana baca di kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbihul wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin illa futihat lahu abwabul jannah thamaniyah al-jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ketika seorang hamba, kata Rasulullah, dia beriman kepada Allah, muslim dia, ma minkum min ahadin,
Yatawaddau, dia berwudu, disempurnakan wudunya. Dia madmadah, berkumur. Dia istinsyaq, sunnahnya semua disempurnakan. Ya. Sunnahnya wudu madhab kiblat, ya. Sunnahnya wudu juga dimulai dengan mencuci tangan dulu, ya. Semua sunnahnya disempurnakan. Kemudian setelah selesai wudu dia berdoa kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dan itu antum istiqomai sampai antum ketemu ajal, sampai antum meninggal dunia. Ada jaminan, bukan dari anak. Bukan dari anak siapa? Tapi jaminan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kecuali orang yang istiqomah doa seperti itu, dia akan dibukakan pintu surga yang 8 dan dia boleh masuk ke surga dari pintu yang dia kesukai, yang dia kehendaki. Allah, nikmat azimah. Ya, mari diistiqomahkan. Ustaz, Anda baru dengar hadis ini ya? Ya sudah, antum harus banyak taklim. Ustaz, hadisnya sahih, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya sudah, mulai hari ini, mulai Ramadan ini, di waktu yang sangat diberkahi ini, ya, di bulan yang kata Rasulullah azimun mubarakun ini, saya berikrar saya akan mengistiqomai doa ba'dal wudu. Begitu orang mukmin. Karena apa? Orang mukmin itu percaya kepada surga, percaya kepada neraka, takut dengan neraka, berharap bahagia dengan anak istri dan keluarga besar di surga Allah Subhanahu wa taala, berharap ketemu Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin itu ketika mendapatkan kebaikan dan diserukan kebaikan sunnah Nabi Muhammad SAW, menyambut, semangat dia. Mari, ya. Yang tidak pernah baca doa habisnya wudu atau belum istiqomah bolong-bolong, mari berikrar. Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan ini, kita mulai, kita istiqomahkan, ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu menjadi kebaikan untuk kita. Tidak ada untuk kebaikan orang lain. Artinya apa? Kalau kita kerjakan, yang dapat kebaikan kita sendiri, bukan orang lain. Ya, menjadikan kita akan masuk surga kata Rasulullah, dibukakan pintunya surga untuk kita, dan kita boleh milih untuk masuk surga dari pintu yang mana. Tapi jaminan seperti ini dikerjakan dulu yang wajib-wajib, ya, sholat maktubah 5 waktu yang fardu dikerjakan, zakat dikerjakan, ya, kemudian puasa Ramadan seperti ini dikerjakan, haji jika mampu, semua hartanya yang kena zakat sudah 1 nisab, ya, sudah mencapai 1 nisab, sudah mencapai 1 tahun perdagangannya dan mencapai 1 nisab, dikeluarkan zakatnya. Kemudian syahadahnya mantap, ya, tauhidnya mantap, tidak ada kepercayaan kepada hal-hal yang syirik, tidak ada kepercayaan kepada selain kekuatan yang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menggantungkan dirinya, kemujurannya, kemanfaatannya, apalagi kesuksesannya akan hal duniawi atau hal yang lainnya, akan sesuatu yang di selain ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajaran Allah, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Itu syahadatnya mantap namanya. Seperti itu adanya, dan dia istiqomah baca sunnah Nabi ba'dal wudu, doa tadi itu, dan dengan doa itu, dengan barokahnya doa itu, dia masuk surga, dan dia boleh milih masuk surga dari pintu yang manapun. Maka dari itu, dengan keberkahan Ramadan ini, mari kita mulai, ya. Ada jaminan doa dikabulkan, ya. Mari kita minta, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Saat Ramadan, saat dikabulkan doa seperti ini, kita minta di kehidupan dunia ini, kita hidup di akhir zaman. Sangat mudah kita terperosok dalam kemaksiatan. Sangat mudah syaitan dan hawa nafsu menggiring kita dan menarik kita kepada kemaksiatan dan kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalulah berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya jangan tinggalkan doa Allahumma a'inna atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya, di dalam selesai sholat kita.
Dan itu merupakan ajaran Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan beliau berpesan, jangan pernah kau tinggalkan setiap selesai sholat fardu engkau wahai Mu'adz, begitu. Artinya apa? Ya Allah, ana minta kepada engkau ya Allah, dibantu untuk selalu ingat kepada engkau, dibantu untuk bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan, dibantu ya Allah ana ini dan keluarga untuk senantiasa baik dan maksimal dalam beribadah kepada engkau ya Allah, ya. Sehingga Ramadan ini kita keluar menjadi orang yang diampuni semua dosanya, dan kita saat malam 1 Idul Fitri, malam 1 Syawal, kita seperti seorang bayi yang dilahirkan dari rahim seorang ibu. Artinya apa? Bersih, tidak ada dosa sedikit pun. Dan tadi sudah ada kabar dan informasi dari Nabi Muhammad SAW tentang sunnah doa ba'dal wudu. Kita istiqomahkan, kita niatkan, kita Ramadan ini untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga kita semua, anak istri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, sahabat kita, teman-teman kita, di Ramadan ini diampuni semua dosanya, di Ramadan ini dikabul, diterima semua amal ibadahnya, sholat sunnahnya, puasa wajibnya, tarawihnya, witirnya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, dan semua hajat-hajatnya, hajat akhirat terutamanya, hajat akhirat terutamanya, hajat akhirat terutamanya, hajat akhirat dan juga hajat duniawinya, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.